Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hotna Borusiburian dan kedua rekan tim saya yaitu Lutfia Afifa dan Siti Fatima. Di sini kami bersama-sama akan mempresentasikan konsep dari referensi dan inferensi. Langsung saja. Definisi referensi dan inferensi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI disebutkan bahwa referensi adalah sumber acuan, rujukan, atau petunjuk. Sedangkan inferensi adalah simpulan atau yang dapat disimpulkan. Jadi, kedua istilah ini tidak terlepas dalam percakapan atau tindak tutur dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita perlu memahami kedua istilah ini lebih mendalam. Selanjutnya, jenis-jenis referensi, yaitu referensi berdasarkan tempat acuannya. Maksud dari tempat acuan ini adalah apakah acuannya itu berada di dalam teks atau di luar teks. Nah, referensi berdasarkan tempat acuan ini terbagi lagi menjadi dua teman-teman, yaitu endofora dan exofora. Pasti teman-teman bertanya apa itu endofora dan exofora. Endofora itu adalah referensi yang acuannya itu berada atau terdapat di dalam teks. Di dalam pengacuan endofora itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu anafora dan katafora. Anafora itu merupakan piranti dalam bahasa untuk membuat rujuk silang hal atau kata yang telah dinyatakan sebelumnya. Piranti itu terdapat berupa kata ganti persona seperti dia, mereka, konjungsi, dan lain-lain. Sedangkan katafora adalah merupakan piranti dalam bahasa yang merujuk selang dengan anteseden yang di belakangnya. Selanjutnya yaitu pengacuan exofora. Pengacuan exofora itu adalah referensi yang acuannya itu berada di luar teks percakapan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai referensi berdasarkan tipe satuan lingual. Yang pertama ada referensi personal. Referensi ini mencakup 3 kelas kata ganti, yaitu kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Persona pertama tunggal yaitu seperti saya, aku, dan daku. Persona satu jamak itu seperti kami dan kita. Kemudian ada persona kedua yaitu seperti engkau, kamu, anda, dikau, kau, dan mu. Persona dua jamak yaitu seperti engkau dan kalian. Sedangkan persona ketiga yaitu seperti ia, dia, ataunya, dan beliau. Persona tiga jamak yaitu mereka. Kemudian yang kedua yaitu ada referensi demonstratif. Referensi ini disebut juga kata ganti penunjuk. Menurut Sumarlam, membagi pengacuan demonstratif menjadi dua, yaitu pronomina demonstratif waktu dan pronomina tempat. Pronomina demonstratif waktu itu seperti kini, sekarang, kemarin, dulu, besok, pagi, dan malam. Sedangkan pronomina tempat yaitu seperti sini, itu, situ, itu, dan sana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai referensi komparatif. Pengacuan komparatif atau perbandingan ialah salah satu jenis kohesi gramatikal yang bersifat membandingkan dua hal atau lebih yang mempunyai kemiripan atau kesamaan dari segi bentuk atau wujud, sikap, sifat, watak, perilaku, dan sebagainya. Kata-kata yang bisa digunakan untuk membandingkan misalnya seperti bagai, bagaikan, laksana, sama dengan, tidak berbeda dengan, persis seperti, dan persis sama dengan. Selanjutnya yaitu inferensi. Inferensi adalah membuat simpulan berdasarkan ungkapan dan konteks penggunaannya. Dalam membuat inferensi ini perlu dipertimbangkan implikator. Nah, implikator ini sendiri adalah makna tidak langsung atau makna tersirat yang ditimbulkan oleh apa yang terkatakan atau disebut juga dengan
eksplikator. Inferensi terjadi jika proses yang harus dilakukan oleh pendengar atau pembaca untuk memahami makna yang secara harfiah tidak terdapat pada tuturan yang diungkapkan oleh pembicara atau penulis. Pendengar atau pembaca untuk mampu memahami informasi atau maksud dari pembicara atau penulis. Untuk menarik kesimpulan atau disebut dengan inferensi ini, perlu kita ketahui jenis-jenis inferensi. Nah, jenis inferensi ini yang pertama yaitu inferensi langsung, yaitu inferensi yang kesimpulannya ditarik dari hanya satu premis atau disebut juga dengan proposisi yang digunakan untuk penarikan kesimpulan. Konklusi yang ditarik tidak boleh lebih luas dari premisnya. Yang kedua yaitu inferensi tak langsung. Inferensi ini yaitu kesimpulannya ditarik dari dua atau lebih premis. Proses akal budi membentuk sebuah proposisi baru atas dasar penggabungan proposisi-proposisi lama. Baiklah teman-teman, sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Semoga presentasi yang kami lakukan tadi dapat dimengerti dan membantu teman-teman dalam memahami materi referensi dan inferensi. Saya akhiri, terima kasih, semangat terus dan tetap jaga kesehatan.